Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan tentang Mataram kuno dan Medang Kamulan. Sebelum kami mulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Itu yang pertama ada Lesia, absen 16. Ada Asyam, absen 17. Ada saya, Rafasya, absen 18. Ada Bushaf, absen 19. Dan terakhir ada Nadia, absen 20. Mataram kuno. Kerajaan Mataram adalah sebuah kerajaan Talasokrat yang didirikan oleh Sanjaya di Jawa Tengah pada abad ke-8 yang pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Shailendra dan Isyana. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu dan Bunda yang dibangun di bumi Mataram, dekat Yogyakarta, dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Pada saat berdirinya, kerajaan ini beribu kota di daerah Mataram dekat Yogyakarta sekarang, sehingga kemudian diberi nama Medang I, Bumi Mataram. Namun kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali atau kurang lebih 7 kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya mencapai Jawa Timur pada abad ke-10 dan lebih dikenal dengan Kerajaan Medang. Di Awadwipa atau yang sekarang dikenal dengan Jawa, ada seorang raja bernama Prabu Sana atau Bratasenawa. Kemudian Raja Sanjaya yang beragama Hindu, putra Sanaha yang merupakan saudara laki-laki Sana, menggantikannya. Raja yang bergelar Rakai Mataram membangun kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Medang yang kemudian berpisah setelah kematian Rakai Mataram dan kemudian Rakai Panangkaran adalah penerus tahta. Saat itu kedua agama, Hindu dan Buddha, berkembang bersama di bawah kerajaan Mataram kuno. Orang-orang yang percaya pada agama Hindu tinggal di bagian utara Jawa Tengah, dan bagi mereka yang percaya pada agama Buddha tinggal di bagian selatan. Masa kejayaan kerajaan ini dimulai dari masa Rakai Panangkaran hingga Rakai Watukuradiyah Balitung. Perubahan itu dilakukan dalam banyak aspek, termasuk memperluas wilayah mereka ke Semenanjung Malaka. Rezim Rakai Panangkaran berubah menjadi rezim Indra yang berhasil menaklukkan Kamboja. Setelah masa Rakai Diyah Balitung berakhir, terjadi perebutan kekuasaan yang menjadi penyebab utama pecahnya kerajaan ini. Wangsa Sanjaya dari Hindu merebut kembali kekuasaannya ketika putri Rakai Samaratungga dari Buddha yaitu Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan dari Hindu untuk menyatukan kedua dinasti. Zaman Rakai Samaratungga berkembang dalam ilmu seni rupa. Pada periode ini, Candi Borobudur dibangun. Candi Prambanan dibangun pada masa Rakai Pikatan. Setelah Rakai Pikatan menjadi raja, dia mengasingkan Balaputra Dewa yang menentang pernikahan ini. Balaputra Dewa adalah saudara dari Pramodawardhani. Akhirnya Balaputra Dewa melarikan diri ke Sriwijaya di Sumatera dan menjadi Raja Sriwijaya di sana. Raja Dharmawangsa Teguh memutuskan untuk menikahi putrinya dengan Airlangga dari Bali yang sebenarnya adalah keponakannya sendiri. Hal tersebut membuat Raja dari Wurawiri kecewa karena dia memiliki rencana untuk menikahi putri Raja Dharmawangsa untuk mewarisi tahtanya. Setelah itu Raja Wurawiri bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Pucangan, serangan mendadak terjadi selama pesta pernikahan yang menyebabkan banyak korban bangsawan tinggi, termasuk Raja Dharmawangsa dan putrinya. Airlangga berhasil melarikan diri dengan beberapa pengikutnya, dan kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan. Mataram kuno akhirnya runtuh setelah berdiri tegak selama hampir 3 abad. Lalu ada candi-candi yang menjadi bukti peninggalan akan adanya kerajaan Mataram kuno dan Medang Kamu. Candi yang pertama adalah Candi Borobudur, lalu ada Candi Prambanan, Candi Suwu, Candi Sojiwan, Candi Seri, Candi Kalasan, Candi Ratuopo, Candi Pawon, dan yang terakhir Candi Gebang. Lalu topik selanjutnya adalah Kerajaan Medang Kamulan. Pertama-tama, apa sih itu Kerajaan Medang Kamulan? Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Berlokasi di mulut Sungai Brantas dan beribu kota di Wantan Mas. Keberadaan Kerajaan Medang Kamulan dapat diketahui dari berbagai sumber, termasuk berdasarkan prasasti dan berita-berita dari luar atau berita-berita internasional. Kerajaan Medang Kamulan pada dasarnya adalah kelanjutan dari Mataram kuno, namun bukan berasal dari dinasti yang memimpin Mataram kuno. Pendirinya adalah Empu Sendok, yang juga sebagai pemindah Mataram kuno ke Jawa Timur, dan nantinya menjadikan kerajaan yang dipindah tersebut menjadi kerajaan baru, yaitu Kerajaan Medang Kamulan.
Setelah Raja Erlangga dan sejumlah pengikutnya melarikan diri, mereka bersemayam di Gunung Wanagiri untuk menyepi dan bersemedi. Setelah 3 tahun berselang, utusan rakyat dan pendeta dari Medang yang meminta Erlangga melanjutkan tahta Dharmawangsa Teguh. Akhirnya, ia membangun kerajaan Medang Kamulan sebagai pengganti kerajaan Mataram kuno yang beribu kota baru di Watanmas di dekat Gunung Penanggungan, dan wilayahnya semakin luas setelah Sriwijaya melemah. Erlangga merupakan raja yang bijaksana, adil, dan mampu mensejahterakan rakyatnya, serta menjadikan kerajaan Minangkabauan adalah kerajaan yang kuat. Tahun 1023, ketika kerajaan Sriwijaya dikalahkan Rajendra Koladewa, raja kerajaan Kolamanda dari India, kekalahan ini memudahkan Airlangga untuk menaklukkan Pulau Jawa. Yang pertama dikalahkan yaitu Raja Hasin, kemudian Raja Wurawatan, Raja Lengker, dan Raja Lewa. Putra Raja Lewa membalaskan dendam, tetapi berhasil dikalahkan juga, termasuk ibu kota Lewa yang dihancurkan oleh Airlangga. Tahun 1032, seorang raja wanita dari Tulung Agung akhirnya berhasil mengalahkan Airlangga dan menghancurkan Watanmas. Airlangga sempat memindahkan pusat kerajaannya ke Daha, Kediri. Pada tahun 1042, Airlangga membagi kerajaannya kepada kedua anaknya, dan ia memilih turun dari menjadi raja menjadi petapa atau pendeta dan mengasingkan diri ke hutan. Kepada kedua anaknya, Sri Samarawijaya mendapatkan bagian barat dan diberi nama Kerajaan Panjalu, sebagai nama lain Kerajaan Kediri, berpusat di Daha. Sementara Mapanji Garasakan mendapat bagian timur yang diberi nama Kerajaan Jenggala, berpusat di Kahuripan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.